Coba deh, kalau dengar kata sabar, apa sih yang pertama kali kepikiran? Mungkin nunggu ya? Atau bertahan? Hari ini kita bakal bongkar total pemahaman umum itu. Kita akan lihat sabar sebagai sebuah kekuatan aktif yang luar biasa. Semacam kesaktian yang bisa mengubah cara kita menghadapi setiap tantangan. Pertanyaan ini kelihatannya simpel banget ya. Sabar itu ya cuma nunggu aja kan, nahan diri sampai badai berlalu. Tapi gimana kalau cara pandang yang pasif ini justru yang bikin kita kehilangan akses ke sebuah kekuatan yang luar biasa dahsyat? Nah, menurut sebuah sumber yang mendalam, kesabaran atau sabar itu bukan sekedar bertahan loh. Ia digambarkan sebagai kesaktian sejati. Sebuah kekuatan aktif yang kalau kita bisa kuasai, wah bisa mengubah segalanya dong. Oke, untuk bisa ngerti kekuatan ini, kita harus lihat ke dalam. Kenapa? Karena sabar yang sejati itu bukan tentang menghadapi dunia luar, tapi tentang memenangkan pertempuran di dalam diri kita sendiri. Yuk, kita kenalan dulu sama pemain utamanya. Pertama ada yang namanya nafsu. Ini bukan cuma sekedar keinginan biasa ya. Ini tuh ego kita, rasa aku kita, dorongan pengen dipuji, dan keinginan buat ngontrol segalanya. Nah, inilah musuh terbesar kita yang tersembunyi. Dan sebagai lawannya, ada fitrah. Ini tuh kayak setelan pabrik kita yang murni, koneksi kita dengan bimbingan ilahi. Fitrah itu kompas batin kita, suara tenang yang sebenarnya kita coba dengerin dan perkuat lewat proses kesabaran. Terus gimana caranya? Nah, sumber kita ini menguraikan 3 langkah yang jelas banget untuk mencapai kesabaran sejati. Ingat ya, ini bukan satu tindakan tunggal, tapi sebuah perjalanan. Nah, ini dia siklus spiritualnya. Langkah pertama, sadar. Ini momen kita mengakui, oke, ini ujian, dan ego gue mulai berulah nih. Langkah kedua, tabah. Di sini kita aktif melawan dorongan ego itu. Kita nggak nyerah sama emosi. Baru deh setelah berhasil melewati 2 tahap ini, kita bisa sampai di puncaknya. Sabar. Sebuah keadaan di mana kita benar-benar selaras dengan tujuan ilahi di balik ujian itu. Ini benar-benar mengubah segalanya loh. Artinya, apa yang sering kita anggap sebagai sabar, itu mungkin baru di tahap awal, atau bahkan belum mulai sama sekali. Sabar yang sejati itu adalah garis finish, pencapaian tertinggi setelah kita melewati proses batin yang sulit. Sekarang kita masuk ke perbedaan yang sangat-sangat penting. Ternyata ada 2 jenis kesaktian yang bisa kita wujudkan, dan cara kita mendapatkannya itu menentukan segalanya. Coba kita lihat bedanya. Di satu sisi ada kekuatan yang kita paksakan, yang lahir dari ego. Ini mungkin berhasil untuk sementara, tapi menciptakan utang spiritual. Di sisi lain, ada kekuatan yang dianugerahkan, yang datangnya dari penyerahan diri. Ini adalah hadiah abadi yang benar-benar menyelesaikan masalah sampai ke akarnya. Jadi gimana caranya kita mengakses kekuatan yang diberikan itu? Ya kuncinya adalah sabar. Dengan menaklukkan ego, kita seolah-olah membuka pintu untuk menerima solusi yang tidak terduga, alih-alih terus-terusan memaksakan kehendak kita. Jadi, buat apa sih ini semua? Apa hadiah terbesar dari perjalanan batin yang berat ini? Jawabannya adalah penguasaan diri yang sejati. Ada kutipan yang merangkum ini dengan sempurna. Jihad terbesar adalah mengalahkan nafsu. Jadi, perang terbesarmu itu bukan di luar sana, tapi di dalam dirimu sendiri. Dan inilah kemenangan yang paling berarti. Kenapa penguasaan diri ini begitu penting? Karena tujuan akhir kita adalah menjadi khalifah atau pemimpin. Coba deh pikirin, gimana kita bisa memimpin orang lain, sebuah tim, atau bahkan keluarga, kalau kita belum bisa memimpin ego kita sendiri? Jadi, apa hasilnya setelah semua perjuangan batin ini? Wah, banyak banget. Anda menghentikan ujian yang sama supaya nggak terulang lagi. Anda mendapatkan pahala yang abadi. Anda membuka pintu berkah, mengalahkan musuh terbesar Anda, dan menemukan solusi-solusi yang nggak pernah Anda duga sebelumnya. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang kesabaran ya. Ini bukan lagi tentang seberapa kuat kamu menahan pukulan, tapi tentang bagaimana kamu menemukan ketenangan di tengah-tengah badai, sehingga kamu bisa bertindak dari kebijaksanaan, bukan sekedar reaksi emosional. Pertanyaannya sekarang untuk Anda, setelah kita tahu bahwa kesabaran adalah kekuatan tertinggi yang didapat dari menghadapi ego, pertarungan batin apa yang selama ini Anda hindari? Karena mungkin saja, disitulah letak kekuatan terbesar Anda yang sedang menanti untuk dibuka.